Selamat berjumpa kembali bersama saya, Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Senang sekali saya bisa menyapa saudara semua yang saat ini mungkin ada di rumah, ada di perjalanan, ada di tempat pekerjaan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada sore hari ini bersama dengan Eleos Theological School. Dan seperti yang sudah saya sampaikan melalui pengumuman di Facebook saya, Wanda Dumais, Facebook, hari ini kita akan membahas mengenai eksegesis Kejadian 1 ayat 1 dan juga Hebrew Bible, begitu ya. Jadi kita akan belajar sedikit bahasa Ibrani. Bagi Anda yang belum tahu, saya ingin memberikan sedikit pengenalan begitu ya untuk bahasa Ibrani dan bagaimana cara kita mengeksegesis Kejadian 1 ayat 1. Ada banyak kekayaan yang tersedia di dalam Alkitab kita. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat langsung di dalam pembahasan kita sore hari ini. Baik, tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini Tuhan. Teman-teman kami yang boleh menyaksikan melalui Facebook Live dan Engkau beri kesempatan kepada hamba-Mu untuk bisa mendiskusikan bagian-bagian ini dan sharing knowledge untuk semua teman-teman yang saat ini sudah tune in, baik di perjalanan maupun di rumah ataupun di tempat pekerjaan, dimanapun ketika mereka mobile, mereka bisa menangkap siaran ini. Bapa, kami berdoa, berikanlah kepada kami hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan kemampuan yang baik untuk menyerap apa yang disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara mengenai Kejadian 1 ayat 1 ya. Dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia diberi atau ayat ini berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Nah, untuk memahami teks firman Tuhan dengan lebih baik, saya bilang sebaiknya kita membacanya di dalam bahasa asli. Untuk Alkitab Perjanjian Lama, kita bisa menemukan bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani. Nah, ini hurufnya seperti ini, huruf Ibrani begitu. Kita akan lihat di dalam bahasa Ibraninya apa yang tertulis di situ sehingga kita mengetahui betapa luar biasanya Allah yang memberikan firman ini. Dan di dalam Perjanjian Lama atau bahasa asli Alkitab, saya menggunakan Masoretic Text atau MT ya untuk melihat ayat-ayat Alkitab tersebut. Nah, dalam bahasa Yunani, misalnya dalam terjemahan atau Perjanjian Baru, saya menggunakan Textus Receptus, bahasa Yunani ya. Tapi kali ini karena kita membahas Perjanjian Lama, kita akan melihatnya dalam Masoretic Text. Nah, Alkitab dalam bahasa Ibrani itu atau bahasa Ibrani, cara membacanya itu dari kanan ke kiri. Ini yang harus dipahami. Jadi penulisannya dari kanan ke kiri dan atau membacanya juga dari kanan ke kiri. Ya, tidak seperti kebanyakan atau kita yang membaca dari kiri ke kanan. Jadi ini untuk Anda yang ingin belajar bahasa Ibrani, Anda harus mengubah sedikit gaya tersebut.
Untuk membacanya bahasa Ibrani jadi dari kanan ke kiri. Dan juga bahasa Ibrani itu tidak dikenal huruf besar dan huruf kecil. Jadi capital letter atau small case itu tidak ada. Jadi sama semuanya, huruf-hurufnya seperti ini. Begitu ya. Ini alfabetnya. Nanti sebentar saya akan ajarkan bagaimana caranya menghafal atau mengetahui alfabet daripada bahasa Ibrani. Kalau saudara ada pertanyaan yang di rumah, bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Dan kalau Anda bisa menangkap siaran ini dari manapun tempat Anda, tuliskan namamu, dari daerah mana, supaya saya tahu begitu. Dan nanti berikut-berikut kami akan juga bawakan Anda dalam doa, supaya saya tahu gitu, saya kenal Anda gitu ya. Baik, ada yang bergabung juga. Selamat datang Pak Prem yang sudah bergabung di studio bersama dengan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini kita akan membacanya ya. Atau sebelum membaca mungkin lebih bagus mengenal ya, daripada nanti saya baca sendiri Anda tidak tahu gitu ya. Jadi saya akan nyanyikan dulu alfabet ini, kemudian Anda bisa ikuti, lalu Anda bisa melafalkannya bersama-sama. Jadi begini, saudara. Alef, bet, fet, gimel, dalet, hei, waw, sain, ketet, yud, kaf, haf, lamet, mem, nun, samek, ain, pei, fei, Sadi, kufres, sin, taf. Gitu ya. Kenapa saya menyanyikan ini sin, taf, ini sin 2 kali? Karena di dalam aplikasi yang nyata, sin ini ada 2 macam begitu. Ada sin yang menggunakan dages di sebelah kanan, dan itu dibacanya SH, jadi sin. Kemudian dages di sebelah kiri, itu dibacanya SIN, jadi sin. Misalnya ini alef kan, huruf pertama alef. Lalu ini huruf keduanya ini bet, begitu. Ini tidak ada dages dalam penulisan biasa, kosong, tidak ada titik di sini. Jadi bet ini atau B ini menjadi 2 macam huruf yang berbeda apabila tidak diberikan dages. Misalnya kayak begini, ini dibaca vet, begitu, atau V. Jadi kalau dia ada titik di tengah, maka dibaca bet. Jadi alef, bet, fet, begitu ya. Jadi 2 hurufnya ini, seolah-olah 2, tapi hanya 1, hanya dibedakan dengan dages. Gimel, dalet, hei. Begitu ya, gimel, kemudian dalet, kemudian hei. Kemudian faf, sain, ketet. Gitu ya. Yud, ini huruf yang paling kecil di dalam bahasa Ibrani, hanya setengah dari pada spasi penulisan. Kalau engkau lihat nih, dia setengah, huruf yang paling kecil, ingat aja yud atau yod gitu ya. Hanya seperti koma. Yud, kaf, haf, ini juga kaf, ada 2 huruf di sini tanpa dages dan menggunakan dages atau titik, jadi kaf dan haf gitu ya. Kaf dan haf gitu ya. Jadi ada KH dan biasa aja. Kemudian lamet, mem, nun. Ini lamet, ini mem, ini nun. Samek, ain, pei, fei. Nah, ada 2 huruf yang silence di dalam bahasa Ibrani, yaitu alef dan juga ayin. Kenapa silence? Huruf ini tidak dibaca.
Dua huruf ini tidak dibaca kalau ditulis. Nah, lalu bagaimana caranya Pak Wanda membacanya? Memerlukan huruf bantu. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, huruf-huruf Ibrani ini adalah konsonan semua, begitu, huruf mati semua. Jadi bagaimana caranya membacanya Pak Wanda kalau huruf mati? Nanti kalau orang Ibrani mereka bisa membacanya begitu. Tapi karena saya bukan orang Ibrani dan saya tidak dilahirkan sebagai orang Yahudi, saya tidak mengerti membacanya tanpa huruf hidup. Makanya para imam begitu, scriber yang dulu mereka menginventif huruf-huruf hidup yang disebut dengan nikut gitu ya. Gitu ya. Jadi ain pei fei gitu ya. Ya, terus di sini sadiku fresh sin sin ta. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Nanti saya akan bahas ayat-ayat ini. Lebih bagus kita bisa membacanya. Jadi mengenal bahasa asli Alkitab itu bukan sok-sokan, tidak. Ya, banyak saya lihat pendeta itu sombong-sombong, mereka ngomong-ngomong di mimbar, padahal dia nggak bisa begitu. Dia cuma ngomong aja bahasanya, dia nggak tahu artinya gitu. Jadi kita sebenarnya belajar untuk supaya kita jadi tahu, menghargai firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, kecintaan kita kepada wahyu Allah itu semakin besar. Nah, sekarang kita baca di sini, lihat di sini saya baca di sini dituliskan apa? Beresit, ya. Kenapa dibaca Beresit Pak Wanda? Ini kan ber. Kemudian di sini ada sefa atau ini nikut namanya. Jadi B ditambah E jadi B. Kemudian res di sini, kemudian ditambah serei, ini nikutnya jadi bere. Nah, saya sudah bilang tadi alef itu silence, tidak dibaca, jadi kita skip. Jadi bere, alef tidak dibaca. Nah, ini sin ini, dagesnya di sebelah kanan jadi SH. Kemudian ditambah hirik di sini jadi beresi. Kemudian ada yot di sini, ya ada y, kemudian ada tau begitu. Jadi bagaimana caranya menulis Pak Wanda? Gampang. Di sini jadi kita tulis B, kemudian re, kemudian SH kan tadi karena dages di sebelah kanan, kemudian ada hirik, ya, lalu ada yot, kemudian ada tau, begitu kan? Tadi kan di sini sin sin taf, gitu ya. Ini huruf yang terakhir. Jadi alef dan taf itu. Jadi dari alef ke taf, huruf yang terakhir. Nah, sekarang kita sudah tahu kata yang pertama di dalam ayat yang pertama dari Kejadian 1 ayat 1 ini adalah beresit. Beresit itu artinya apa? Ini dipisahkan nih sini. Ada preposition, ada kata depan di sini ya, kata depan. Jadi beresit atau resit itu sendiri artinya permulaan gitu. Oke. Ditambah kata depan B jadinya dalam permulaan, atau bahasa Indonesia menerjemahkan pada mulanya atau in the beginning gitu ya. Nah, disinilah kita tahu Kejadian itu, kitab Kejadian artinya itu adalah permulaan, jadi awal mula. Nah, saya sendiri membuka kelas di Eleos Theological School, itu kelas eksegesis kitab Kejadian ya, dan juga Wahyu. Mengapa kitab Kejadian dan Wahyu? Saya memandang kitab Kejadian ini adalah kitab permulaan, sehingga kitab ini menjadi kitab yang memberikan dasar iman. Orang Kristen harus memahami kitab ini dengan baik. Mengapa?
kalau tidak memahami kitab Kejadian, nanti Anda jadi sesat membaca Alkitab. Mengapa? Karena tidak mempunyai fondasi yang kuat. Jadi Kejadian artinya apa? Pak Wanda, Anda tanya, sekarang saya jawab. Artinya permulaan, begitu ya. Dan memang kitab Kejadian itu dari 66 kitab di Alkitab ditaruh di pertama, di permulaan, sesuai dengan namanya Reshit, atau ditambah preposisi jadi Bereshit gitu ya, permulaan gitu. Nah, saya bilang kan tadi Kejadian itu permulaan, Wahyu itu menjadi penutupan keseluruhan rencana Allah. Nah, kalau engkau suka bergabung bersama, saya ada kelas Wahyu setiap minggu jam 8 Sydney begitu ya, untuk mengecek jam-jamnya nanti lihat di Facebook saya. Nah, Kejadian sendiri adalah awal penciptaan dan rencana penebusan Allah. Lalu bagaimana kita melihat keseluruhan rencana Allah dimulai dari kitab Kejadian, lalu kemudian diakhiri dengan Wahyu. Kan Yesus bilang, akulah Alfa dan Omega. Nah, ini juga menarik kalau mau ikut pelajaran bahasa Yunani pada hari Kamis kemarin, sudah lewat sebenarnya ya. Nah, nanti sesudah ini memang kita ada kelas juga saya jam 8 Sydney atau 5 sore Jakarta, itu akan melakukan juga belajar bahasa Ibrani dan eksegesis kitab Kejadian, tapi bukan Kejadian yang sama ini ya, kita sudah di ayat-ayat yang lebih maju lagi. Oke, sekarang permulaan. Nah, permulaan apa maksudnya ini Pak Wanda? Anda mungkin bertanya. Hati-hati membaca atau menafsirkan kata permulaan di sini. Kalau dikatakan permulaan, ini tidak menunjuk kepada permulaan Allah ya. Jadi Allah itu kan kekal gitu. Allah itu adalah roh dan Allah itu kekal. Allah berada di surga. Berarti Allah tidak mempunyai bentuk waktu. Nah, kalau dikatakan pada mulanya, jangan salah memahami ayat ini, pada mulanya Allah. Jadi Anda berpikir, oh berarti ada satu waktu di mana Allah itu tercipta. Bukan ya saudara ya, ini menunjukkan permulaan dari apa itu kita gitu ya. Jadi bukan menunjuk kepada kekekalan, tapi permulaan dari kefanaan. Begitu. Pada mulanya ini adalah bentuk waktu. Mulai terjadi ketika Allah mulai menciptakan langit dan bumi. Allah sendiri bersifat kekal. Nah, saya ingin mengoreksi juga, itu kan ada orang nyanyi lagu seperti ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ini lagu tidak alkitabiah, saudara. Nah, kalau saya bilang kepada engkau, kalau engkau belajar sound doktrin, berusahalah, kalau sudah mengenal ajaran yang benar, praktekkan ajaran yang benar. Mengapa saya bilang tidak alkitabiah? Allah itu tidak mempunyai waktu. Engkau tidak perlu mengatakan selamat pagi kepada Allah, karena bagi Allah itu semua waktu sama begitu. Jadi tidak ada terang, tidak ada gelap, tidak ada jam di hadapan Allah. Yang ada adalah cahaya saja kan. Nanti kita bisa periksa ayatnya gitu. Jadi Allah itu adalah kekal. Kita manusia yang tidak kekal, kita mempunyai waktu. Ada kan orang berdoa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, pagi-pagi maksudnya doa pagi, selamat pagi Roh Kudus. Saudara, doa seperti itu ya kedengarannya sih seperti doa yang bersungguh-sungguh, tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan doa seperti itu gitu. Kita berdoa pada pagi hari, tapi kita tidak mengucapkan selamat pagi kepada Allah. Karena di hadapan Allah, mau 1000 tahun pun itu tetap bagi Allah tidak ada artinya. Jadi Allah itu berdiri di luar waktu. Begitu. Makanya dia disebut dengan Allah yang Maha Tahu.
Begitu. Makanya dia disebut dengan Allah yang maha besar. Karena dia tidak pernah bisa dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang manusia punya, ruang dan waktu. Jadi ini artinya permulaan ya. Mudah-mudahan sampai di sini engkau paham. Lalu yang kedua, kata yang kedua. Kembali lagi di sini, ada apa di sini? Ada bed. Lihat ya, bed karena ada dages di sini jadi kita baca bed. Kemudian di bawahnya ada nikut di sini ada kamats ya. Jadi bed ditambah a itu jadi ba, kemudian res ditambah kamats ditambah a jadi bara. Nah, alef itu silence, tidak dibaca. Jadi kalau kita tulis di sini jadi bara. Beresit bara. Bara itu artinya apa? Nah, ini bara ini adalah kata kerja dalam stem kal ya. Bahasa Ibrani mengenal beberapa stem. Stem kal ini adalah stem kal yang apa itu tensis yang sederhana sekali karena disampaikan bara ini berarti dalam bentuk yang perfect ya. Atau bentuk yang sempurna, sudah terjadi dan kita tidak tahu kapan itu terjadi, tidak ada waktunya di sini. Jadi kal perfect di sini, kal ini artinya apa? Kal ini bersifat aktif, melakukan sesuatu. Jadi kal ini ditambah juga dengan apa itu kata kerja orang ketiga. Berarti kalau kita menafsirkan kal ini, dia ada maskulin, ada maskulin, lalu dia ada singular di sini ya. Nah ini nanti saya akan jelaskan di sini. Artinya ia menciptakan. Oke. Jadi bara ini, coba lihat di sini betapa luar biasanya Alkitab. Kita lihat di sini ya, nanti saya akan tunjukkan keunikan-keunikan. Dikatakan ia menciptakan. Jadi Allah melakukan tindakan aktif untuk menciptakan. Menciptakan artinya apa? Menciptakan artinya dari yang tidak ada, menjadi ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu di dunia ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, begitu. Begitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini sebelumnya sudah ada. Mengapa? Karena Allah sudah menciptakan itu. Nah, Allah menciptakan tidak sama seperti kita mengkreasikan sesuatu. Misalnya katakanlah Steve Jobs, siapa itu? Steve Jobs ya, Steve Jobs itu dia menciptakan apa? Apple kan? Apple. Dia menciptakan, katakanlah mengkreasikan iOS, mengkreasikan itu Apple itu komputer ya, dan juga perangkat-perangkat turunannya. Itu dari segala sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Begitu, atau seseorang membangun gedung dari sesuatu yang sudah ada. Tetapi kalau Alkitab katakan ia menciptakan, berarti penciptaan itu dari angka 0 kalau kita mau bilang. Start dari 0 gitu ya. Kayak engkau mau isi bensin, kalau di Indonesia kan isi bensinnya diisiin begitu. Nanti tukang isinya bilang, "Pak, dari 0 ya Pak," begitu. Maksudnya sebelumnya belum ada begitu, baru bensinnya diisi. Nah, Allah betul-betul menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Bukankah luar biasa Allah kita? Jadi penciptaan yang dia kerjakan itu bukan sesuatu yang ditiru begitu, yang imposter begitu, atau apa itu? Kalau orang Cina itu pinter meniru orang Cina. Anda bisa pergi ke Cina dan menikmati Paris di Cina. Mereka bisa pindahkan itu kota Paris ke Cina. Jadi hampir persis gitu dari satu tiruan begitu. Tapi apa yang diciptakan Allah betul-betul belum pernah ada. Jadi inilah Allah yang luar biasa. Nah, tadi saya bilang di sini
Di sini saudara harus lihat ya, jadi dia maskulin singular. Jadi bersifat apa di sini? Tunggal ya, kata kerjanya ini tunggal, menunjuk kepada maskulin. Kenapa maskulin gendernya? Karena di sini lihat. Yang ketiga di sini kata Elohim. Lihat ya. Jadi ada alef di sini, kemudian hataf segol, 5 titik ini hataf segol, jadi dibacanya E. Kan alef tidak dibaca silence, jadi kita bacanya E. Kemudian ada lamet di sini, lamet kemudian ditambah holam, itu ada titik di atas, itu namanya holam. Jadi elo, jadi ini holam, ini O, L tambah O. Jadi elo, kemudian hei, hei ditambah hirik i, jadi hi, kemudian yod, dan di sini ada mem sofit, ya, mem di akhir. Jadi kita tulis di sini Elohim. Nah, siapa itu Elohim? Nah, saudara, saya sudah jelaskan dalam kelas Trinitas, ya, dan juga dalam kelas apa itu Johannine koma, bahwa Elohim ini bukan nama Allah, ini sebutan. Begitu ya, sebutan. Elohim ini bisa berarti juga dewa, begitu. Begitu. Jadi Elohim tidak juga bukan perkataan khusus yang ditujukan kepada Allah pencipta langit dan bumi, tidak. Begitu. Di sini kalau kita lihat nih akhiran im, oke ya, saya kira saya belum tulis. Akhiran im ini jadi dia maskulin, gendernya ini maskulin. Maskulin itu pria begitu ya, gender pria. Kemudian numbernya ini plural atau jamak. Mengapa kok kata Elohim ini selalu menunjukkan jamak? Nah, saudara, saya ingin tunjukkan di sini, saudara, ada beberapa kekhususan. Kalau kita memahami sistem penyembahan bangsa-bangsa kuno, mereka mengenal apa yang disebut dengan pantenon. Pantenon itu artinya kumpulan Allah. Ya. Kumpulan Allah. Katakanlah Allah huruf kecil. Jadi orang-orang zaman dulu itu selalu mengenal Allah, Allahnya itu banyak. Nah, yang paling terkenal itu adalah ini nih. Jadi dalam gambaran orang-orang para penyembah Allah dulu, dewa dulu, ada Allah yang maha tinggi itu yang disebut dengan El, dan istrinya itu Asera. Begitu ya. Jadi dewa ini punya istri, queen-nya itu Asera. Nah, mereka menikah menghasilkan banyak Allah. Begitu, Allah-Allah yang lain. Nah, itu sebabnya Elohim itu selalu berarti jamak. Jadi Allah yang jamak itu, jangan engkau terlalu takut berpikir Allah politeistik, karena memang Allah yang jamak sudah dari dulu dikenal orang. Allah yang lebih dari satu itu sudah dikenal orang, begitu ya. Sudah orang sudah menyembah Allah yang banyak itu. Ada macam-macam Allah. Ada Allah Adonis, ada Allah Aglibol, Anat, Arsai, bahkan yang disebut dengan El Elyon. El Elyon. Nah, di sini saya mau tunjukkan waktu Abraham bertemu dengan Melkisedek, ini kan saya sudah pernah ajarkan dalam khotbah persepuluhan. Melkisedek ini manusia, nih Raja Salem. Banyak orang menafsirkan Melkisedek ini Yesus. Bukan. Siapa bilang ini Melkisedek Yesus? Melkisedek ini orangnya ada. Pada waktu itu Melkisedek ini, lihat, dia keluar bersama-sama dengan Raja Sodom. Ini. Jadi manusia bukan manusia jadi-jadian. Melkisedek ini, ya, dalam beberapa komentari yang saya baca,
Melkisedek ini sebenarnya Melkisedek ini adalah imam dan raja dari kota Salem. Nama kuno dari Yerusalem. Ini dari Wycliffe Bible Commentary. Jadi dulu disebut dengan Urusalem. Nah, mereka itu di sana itu dinamakan Salem itu karena apa? Kemungkinan besar Salem ini adalah Allah damai sejahtera dari orang Kanaan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi Melkisedek waktu Melkisedek bilang kepada Abraham, misalnya dalam Kejadian 14 ayat berapa ini? 19. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ini sebenarnya tidak menunjuk kepada Allah yang disembah oleh Abraham, bukan. Ini menunjuk kepada Allah yang disembah oleh Melkisedek. Siapa itu? Itu El Elyon. Coba lihat di sini El Elyon itu. Mana dia itu? Ya, El Elyon itu dianggap sebagai Allah pencipta. Itu Allah yang maha tinggi. Jadi banyak sekali Allah yang dikenal oleh orang-orang Kanaan. Begitu. Nah, Melkisedek ini bukan orang percaya, saudara. Bukan orang percaya. Jadi waktu saya bilang persepuluhan, orang bilang, oh kan bukannya Abraham membawa persepuluhan kepada Melkisedek. Persepuluhan yang dibawa Abraham kepada Melkisedek, yang dicatat oleh Alkitab cuma satu kali. Ini persepuluhan namanya spoils of war atau booty. Yaitu 1/10 dari hasil kemenangan perang Abraham, bukan dari hartanya Abraham. Tidak. Kenapa? Karena ini merupakan custom setempat, begitu. Kalau orang berperang di daerah situ, dia harus membayar kepada penguasa di situ semacam pajak. Saya sudah jelaskan ya, kalau Google mereka berbisnis di Australia ya, walaupun bisnisnya nggak kelihatan, bisnis internet, tapi dia harus membayar kepada pemerintah Australia karena dia berbisnis di Australia. Maksudnya dimanapun di space-nya Australia begitu. Itu contoh Google di Indonesia, jadi dia bayar pajak ke Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya mau jelaskan sekali lagi, jangan terkecoh dengan kata Elohim. Elohim itu adalah sebutan. Makanya saya bilang orang-orang Yahweh itu, yang aliran Yahweh itu, konyol sekali mereka bilang, ayo kita pakai Elohim, jangan pakai kata Allah. Karena kata Allah itu adalah milik dari agama lain. Siapa yang bilang, saudara? Salah penggunaan itu. Saya setuju dengan penterjemahan dari Lai itu ya. Lihat di sini. Jadi kata El atau Eloa tadi itu kan single. Tadi kan saya sudah bilang satu Allah itu. Jadi orang mengenal El, kemudian siapa itu, dia punya permaisuri, tadi mana itu? Asera ini kan, El dan Asera. Kemudian di bawahnya ada turunan-turunan dewa-dewanya ini. Jadi orang menyembah pada waktu itu karena mereka tidak tahu siapakah Allah yang benar itu dalam usaha orang mencari Allah, begitu. Nah, sekarang kemudian apa tadi? Di sini dilihat, jadi El itu orang Ibrani juga menggunakan, atau orang Hebrew, orang Jewish itu menggunakan kata El itu sebagai Allah gitu. Kemudian di dalam bahasa Aramik itu dinamain dengan Elah. Gitu kan, lihat ya perubahan bahasanya. El, Eloah atau Elah, kemudian bahasa Arabnya Al-Ilah, kemudian bahasa Indonesianya Allah. Karena bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Arab. Ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak perlu dipermasalahkan penggunaan kata Allah ini, tidak perlu dihapus dari Kamus Lai, karena bukan Kamus Lai, dari Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru. Ini konyol ini, aliran Yahweh ini gitu. Dan ini saya lihat sangat merusak sekali. Mereka sudah banyak masuk ke
pengaruh-pengaruh mereka kepada orang percaya, sehingga banyak orang percaya menyebut kalau Allah itu disebut Elohim. Sebenarnya tidak, saudara. Ini kan hanya sebutan saja, pengakuan kepada katakanlah dewa atau katakanlah kepada pribadi yang lebih tinggi derajatnya dari manusia. Tadi saya sudah bilang di sini, Ia menciptakan. Jadi Ia itu pencipta. Dan kita itu adalah ciptaan. Dalam usaha manusia mencari Allah, agama-agama kuno itu mereka menyebutnya El atau Elohim. Jadi Allah yang banyak, begitu ya. Allah yang banyak itu. Begitu. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Ada pertanyaan dari Raja Daud. Ini. Wah, Raja Daud, namanya Raja Daud. Kata Ibrani yang benar itu diterjemahkan mana, Pak? SH atau SY? Sebenarnya tidak ada masalah antara penterjemahan SY dan SH. Begitu. Tetap dia sama saja bunyinya sebenarnya. Tapi kalau penulisannya itu kan tadi saya bilang sin ini, lihat. Ini sin, lihat di sini sin. Sin ini ada dages berarti SH, beresit. Nah, untuk penggunaan kata salom sebenarnya saya sudah jelaskan. Salom itu tidak alkitabiah. Orang Kristen nggak usah lah ucapin salom itu. Yang alkitabiah itu Maranatha, gereja Tuhan. Karena shalom itu adalah Torah Yahudi, berhubungan dengan Yahudi. Jadi saya masih dengar orang bilang shalom Pak, shalom Pak. Ya saya nggak balas shalom itu ya. Saya bukan orang Yahudi. Malah ada lagi yang lebih konyol. Shalom, damai di hati. Nggak ada artinya shalom, damai di hati. Orang Israel tidak mengucapkan seperti itu. Shalom itu hanya mengucapkan apakah engkau berada di dalam keadaan baik. Begitu, sama seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau kalau ucapkan itu kepada orang yang katakanlah orang Muslim, mereka tidak akan balas kalau mereka tahu engkau bukan orang Muslim, karena itu kan salam yang khusus. Nah, salam yang lebih bagus itu Maranatha, artinya Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan pasti datang. Itu diucapkan oleh gereja mula-mula itu, begitu ketika mereka keluar dari orang Yahudi, agama Yahudi, lalu membentuk gereja Maranatha. Saya pikir harus disudahi itu. Ya, bukan sesat sih ya. Kalau nanti Anda tanya apakah ngucapin shalom sesat, Pak? Tidak. Itu tidak ada hubungan dengan biblical dan sistematik kan saya bilang. Tapi menurut saya tidak alkitabiah. Kalau engkau ingin mengikuti sound doctrine, ya ikutlah ajaran-ajaran yang benar dari Alkitab ya. Nah, kemudian saudara, jadi sekali lagi saya balik lagi ke sini, Elohim ini, jadi Elohim ini kan adalah sebutan, begitu. Elohim hanya sebuah sebutan, bukan menunjuk kepada Allah yang maha besar. Tidak, begitu. Jadi ini kata yang biasa, begitu. Kenapa dia disebut dengan jamak, Allah yang jamak? Karena memang orang-orang zaman dulu mengenal apa yang disebut dengan pantenon, kumpulan Allah. Begitu, tadi saya sudah jelaskan di sini. Makanya ketika kita baca Alkitab kita ya, Alkitab bahasa asli akan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Elohim yang dimaksud itu adalah Allah satu-satunya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, apabila dia menggunakan kata sifat atau kata kerja dengan bentuk numbernya itu adalah singular. Makanya sengaja saya tulis di sini. Padahal Elohimnya ini plural kan. Di sini kan dia harusnya begini. Noun, maskulin, plural. Dia punya morfologi. NMP. Tapi di sini kata kerjanya berubah menjadi maskulin singular. Jadi saya mau jelaskan di sini. Apabila Elohim itu, misalnya kita tuliskan Elohim, ditulis dengan kata kerja yang
tunggal singular ya, atau tunggal bukan jamak, maka itu menunjuk kepada Allah kita yang maha besar. Jadi jangan terkecoh dengan ucapan Elohim ini, tidak perlu kita mengganti sebutan Allah dengan Elohim, tidak perlu ke Yahudi-Yahudian begitu. Cukup menyebut Allah saja sudah cukup menurut saya. Makanya saya bilang orang Yahweh itu konyol sekali, mereka tidak mengerti Elohim ini bisa berarti dewa begitu. Dewa siapa saja, nanti saya coba sedikit kalau masih ada waktu saya akan jelaskan itu. Jadi Elohim ditambah kata kerja singular atau tunggal atau kata kata sifat adjektifnya tunggal juga, maka itu menunjuk kepada Allah kita. Jadi kenapa dia ini jamak? Karena disinilah munculnya Trinitas pertama kali ini, Elohim. Jadi di dalam penciptaan yang disebut dengan Ia ini menciptakan, Ia kan ini tunggal, ini kan orang ketiga tunggal di sini, lihat. Orang ketiga tunggal, Ia menciptakan. Sebenarnya ada kata tiga di sini. Orang ketiga tunggal di sini. Ada bilangan 3 di sini ya, orang ketiga tunggal. Jadi Ia menciptakan. Jadi Beresit pada mulanya, dalam permulaan Ia menciptakan Elohim. Jadi maksudnya Elohim ini menciptakan, kan ini satu kesatuan. Begitu. Jadi yang jamak ini sudah masuk ke Tritunggal juga. Jadi 3 di dalam 1. Bisa mengerti ya? Di sini kan ada 1, di sini ada 3 begitu. Plural dan ini ada singular. Makanya saya bilang Allah itu Tritunggal itu adalah di dalam satu Allah mempunyai 3 pribadi begitu. Tapi mereka tidak boleh dilepaskan satu demi satu supaya tidak menjadi Sabelius punya ajaran. Oke. Kemudian kita teruskan lagi di sini. Ini hanya kata bantu saja ini. Ini ada alef, kemudian ada apa di sini? Serei kan? Alef tidak dibaca, serei dibaca e, kemudian ada taf dibacanya et. Ya, jadi et di situ ada kata et, itu kita tuliskan et. Kemudian kata apa lagi? Kemudian kata berikutnya di sini ada hei, kemudian ada patah. Jadi hei tambah patah jadi hei tambah patah jadi ha. Kemudian ada sin di sini, sin ditambah kamats jadi sa gitu, SHA. Kemudian mem ditambah patah lagi jadi ma. Kemudian ada yod dan ada hirik di sini jadi yi dan mem sofit. Jadi kita bisa tuliskan di sini ha, mana dia? Ha, kemudian mana dia? Ha, kemudian sa, ma, kemudian ye, yim ya. Hasa mayim begitu ya. Hasa mayim, samayim ini kan dari samayim. Samayim itu lihat ada akhiran im di sini. Tidak menunjuk kepada surga, tapi menunjuk kepada langit karena ada plural di sini, langit begitu. Hasamayim ini adalah artikelnya. Lalu apa di bawahnya? Di bawahnya berikutnya kemudian ini wow ditambah serei, ditambah sefa jadi w, kemudian alef juga silence ditambah serei jadi w, alef tidak dibaca e, kemudian tau jadi w et ya. Jadi w et dan lalu belakangnya ini hei lagi tambah kamat jadi ha, kemudian alef ditambah dengan kataf hamad kamats ya,
kemudian jadi HA, kemudian res ditambah dengan segol, RE, kemudian sade, ini sade sofit, TS, Haaretz. Gampang kan bahasa Ibrani? Haaretz. Haaretz. Haaretz itu bumi. Ada pisah di sini. Haaretz itu ada artikelnya. Bumi. Begitu ya. Nah, jadi bisa selesaikan ini penulisan dalam Ibrani ini kan bisa gampang begitu. Jadi kalau sebenarnya tidak susah memahami, di kelas kami itu 2-3 kali orang sudah bisa dan bisa mengartikannya. Jadi yang penting membaca ini, kemudian mengetahui, ngikut, kemudian latihan begitu ya. Latihan, dan nanti saya bisa ajarkan kepada saudara stem-stemnya seperti apa. Nah sekarang mengenai, masih ada sedikit waktu, saya mau jelaskan ini. Ulangan 6 ayat 4. Ya, dengarlah hai orang Israel. Nah sekarang sudah berbeda nih. Tuhan, huruf besar semua kan, ini lain memakai kata huruf besar semua. Tuhan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba dibaca di sini. Kita sudah tahu kan tadi dibilang Sema Yisrael, ini Yisrael. Lalu di sini ada, inilah nama Allah ini. Nama Allah ini yaitu Adonai. Mengapa saya menerjemahkan Adonai dan Lai konsisten memakai kata Tuhan? Begitu bukan Yahweh. Nah ini penganut kata Yahweh ingin memaksakan tetragramaton ini untuk dibaca Yahweh. Ini kurang ajar ini, aliran Yahweh ini. Orang Israel sendiri tidak menyebut nama Allah mereka itu dengan Yahweh karena nama ini sangat sakral sekali. Nama ini 4 huruf ini, tetragramaton ini, Yod, Hei, Waw, Hei ini, YHWH. Gitu ya. Ini nama yang sangat kudus. Apabila seseorang menyalin Alkitab ketemu dengan nama ini, dia harus mandi dulu. Lalu penanya itu harus diganti dengan pena yang baru. Begitu. Ini orang Yahudi kalau bertemu dengan kata ini, mereka tahu ini Allah yang maha besar. Memang Allah kita itu Allah yang maha besar. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah dan tidak ada orang yang bisa tahan berdiri bertemu dengan Allah. Allah kita itu luar biasa. Allah kita itu tidak bisa didekati. Begitu. Ini makanya saya setuju sekali, bagus sekali terjemahan. Terus terang, kalau yang bagus saya puji tentu saja. Kalau yang koreksi ya saya koreksi. Seperti kemarin saya koreksikan. Apa yang ditulis Lai ini sudah tepat menurut saya. Kata Tuhan ini dituliskan huruf besar semua. Adonai itu artinya adalah Tuanku atau Tuhanku. Jadi kita tidak menyebut nama Allah kita itu dengan sembarangan. Keluaran kan berkata seperti itu. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi saya menyebutnya Adonai. Begitu. Orang Israel juga tidak pernah menyebut nama ini. Disebut dengan Adonai. Yesus juga tidak pernah menyebut nama ini. Di perjanjian baru diganti dengan Kyrios atau Kurios. Begitu. Kalau nama ini memang bisa dipakai, maka penulis-penulis perjanjian baru akan memindahkan nama ini ke dalam teks perjanjian baru tanpa diterjemahkan. Jadi hanya transliterasinya saja. Tapi terbukti di dalam perjanjian baru kita tidak menemukan lagi nama ini. Begitu ya. Jadi Sema Yisrael Adonai, kemudian Elehenu Adonai Echad, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan kata Esa itu, begitu. Allah kita jamak, tapi Allah kita itu juga jamak dari
Ekad itu artinya unity, gabungan dari lebih dari satu. Begitu. Nah, makanya istilah Tritunggal itu sudah tepat itu menurut saya. Walaupun tidak ada di dalam Alkitab, saya pikir orang yang merumuskan itu jenius sekali. Kata Tritunggal itu tiga di dalam tiga menjadi satu begitu. Tritunggal. Jadi three in one begitu ya. Trinitas, Trinity. Begitu. Karena penggunaan kata ekad ini bukan number. Orang Israel tidak pernah menggunakan kata kepada Tuhan itu dengan yakid atau satu. Tidak pernah. Tuhan itu satu. Maksudnya angka satu. Di bahasa Indonesia itu angka satu. Satu itu tidak pernah. Tidak pernah digunakan. Tapi digunakan kata esa. Mengapa? Tadi kan sudah saya jelaskan Elohim itu, lihat di sini. Elohim itu karena dari akhirannya aja maskulin plural. Karena memang pemahaman Allah itu zaman dulu memang mereka memahami Allah itu memang bukan satu. Allah itu adalah kumpulan dari Allah-Allah begitu ya. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan. Lalu sebentar saya lihat. Ya. Jadi sampai di sini jelas ya penggunaan kata. Jadi di sinilah muncul kata penyebutan tetragrammaton itu. Jadi ini nih kata yang terkenal ini. Supaya saudara tahu, saya tuliskan saja. Ya, YHWH. YHWH. Dari mana kata YHWH ini muncul? Dari mana? Dari sini. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu, gitu ya. Di sini dia ngomong di sini, tapi yang lebih jelas di sini sebenarnya dia bilang di sini ehye aser ehye ini karena Allah yang berbicara. Tapi ayat ke-15 lebih jelas. Kalau saudara cek dalam bahasa Indonesia di sini sudah ada nih di sini. Ketika Musa bicara nih, Yisrael, Adonai, kemudian Elohe. Begitu ya. Jadi Yisrael, Adonai, Elohe. Begitu. Jadi Musa ketika dia menyampaikan kepada orang Israel, dia tidak menyebut lagi ehye di sini, di sini kan, di sini. Ehye aser ehye, tapi dia menyebutkan di sini Adonai Elohe. Jadi dengarlah orang Israel, dia bilang bahwa Allah kita itu adalah Adonai. Adalah Adonai. Jadi ini pertama kali nama Allah ini disebutkan. Pertama kali nama Allah disebutkan di sini. Di sini kan. Kayak gitu. Jadi saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya penggunaan nama Allah itu memang harusnya tetap seperti ini. Seperti ini. Tidak boleh dituliskan dengan huruf-huruf hidup. Begitu. Makanya saya bilang ada itu kelompok saksi-saksi Yehova, baru namanya aja udah salah begitu. Apalagi ajarannya tuh Yahweh. Bagaimana menyebut nama Yahweh, nyebut nama Tuhan aja kurang ajar gitu. Seharusnya tidak ditulis. Seharusnya disebut dengan Adonai, dan saya sepakat dengan Lai karena tidak perlu mengganti kata Allah ini. Karena kata Allah ini merupakan kata yang biasa saja. Penyebutan kepada Allah yang maha tinggi atau pencipta atau siapapun yang disembah orang. Jadi saudara, Allah itu kan banyak sekali saudara. Sekarang
pilihan ada di tangan kita. Engkau menyembah Allah yang mana? Tinggal periksa saja. Engkau menyembah agama yang mana? Tinggal periksa saja. Begitu, agama mana yang benar? Allah mana yang benar? Ada banyak sekali Allah di dunia ini nih. Ini contoh aja. Saya tuliskan di sini nama-nama Allah itu banyak sekali. Arsai, Anat, Astar, Atargis, Atar, Kamos, Baala, Baalat Gebal. Begitu. Nah, di mana-mana saat ini orang juga bisa mengangkat sesuatu menjadi Allah. Anda bisa angkat Anda bisa katakanlah menjadikan misalnya batu menjadi Allah, ya. Anda bisa menjadikan ya misalnya opo-opo itu diisi di dalam, kalau di Manado itu opo-opo itu diisi di dalam kain, dililitkan di pinggang supaya jadi kebal. Dan memang saya lihat orang itu kebal begitu, dipotong sama parang tidak mempan begitu. Dipotong sama, tapi ya bisa mati juga gitu. Cuma mereka bisa mati gitu. Kebal sih iya, saya juga pernah lihat itu di Manado zaman kecil itu, encek pia itu mereka tusuk lidahnya dengan barang tajam itu ya. Tidak apa-apa begitu. Mereka itu begitu ya, sudah jadi kebal begitu. Jadi banyak sekali Allah di dunia ini, banyak agama di dunia ini. Sekarang tergantung kita, Allah mana yang engkau sembah, Allah mana yang engkau pilih. Begitu. Ini yang sebenarnya menjadi perenungan kita. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda mempunyai pertanyaan atau Anda ingin berkomentar lebih lanjut, bisa mengirimkan pertanyaan atau komentar Anda melalui kolom komentar yang tersedia di Facebook yang ada. Dan juga saya ingin umumkan nanti sebentar, jam 8 waktu Sydney, saya sudah menaruhkan ad-nya di di Facebook. Anda bisa bergabung bersama dengan kami, Eleos Theological School, ya, untuk belajar bahasa Ibrani dan juga eksegesis kitab Kejadian. Kita sudah maju di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 4 dan 5, ayat 6 kemudian. Saya akan bicara mengenai Bible Times. Jadi kali ini dalam kelas-kelas yang dilakukan lewat Zoom, tentu saja ada banyak hal yang kita bahas yang tidak sama dengan yang dibahas dalam kuliah terbuka melalui Facebook begitu. Lebih banyak hal-hal teknis yang kita bahas, dan mereka-mereka yang mengikuti kelas ini tentu mereka lebih diperkaya begitu ya. Dan kelas ini kami sediakan gratis untuk Anda ya. Terus terang kalau Anda ingin mengambil kelas bahasa Ibrani, Anda perlu membayar mahal begitu ya. Saya melihat ratusan dolar yang ditawarkan, banyak sekali. Kalau Anda bisa belajar bahasa Ibrani lewat internet, banyak yang mengajar, dan tentu mereka memungut bayaran yang mahal karena ya tidak ada yang gratis ya, cuma kami yang menyediakan secara gratis. Jadi kalau Anda ingin bergabung, silakan bergabung. Ini kami sediakan karena kerinduan kami ingin supaya jemaat Tuhan itu menjadi kuat, bukan hanya menjadi jemaat yang tidak tahu apa-apa begitu, saudara. Ya, sudah melayani Tuhan, jadi penatua, jadi syamas, jadi majelis, tidak tahu apa-apa begitu. Berkhotbah tidak tahu berkhotbah apa, mengajar tidak tahu mengajar apa. Tidak pernah menerima ajaran yang sehat. Karena itu saya mengajak Anda bergabung bersama-sama supaya Anda dilengkapi di dalam sekolah ini. Anda bisa memberkati orang lain, meneruskan pengajaran-pengajaran Yesus yang Yesus pernah sampaikan 2000 tahun yang lalu, dan juga pengajaran rasul-rasul. Kita teruskan pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah. Nah, ada di studio Pak Prem. Apakah Pak Prem ingin share sesuatu atau ingin bertanya? Ada insight yang ingin dibagikan? Bagaimana? Selama mengikuti kelas, saya ingin tanya dulu
Pak Prem, apa yang didapatkan selama ikut kelas? Ini Pak Prem ini mahasiswa. Ya, puji Tuhan, selama ikut kelas memang betul katanya Pak Pendeta Wanda, kita diperkaya dengan wawasan pengetahuan yang alkitabiah yang selama ini belum pernah saya dapatkan dan belum pernah juga saya dengar, dan ini menjadi modal dan bekal tambahan yang sangat diperlukan dalam pembinaan iman jemaat. Terima kasih Pak Prem. Pak Prem dari Bali ya. Saya pernah di Bali di daerah Gianyar situ ya. Tuliku Pak Prem. Saya senang di Bali itu. Hampir sama seperti di Australia begitu ya. Tenang begitu tempatnya gitu. Kalau sore-sore kita lewat gitu. Dan juga tempatnya sangat bagus sekali. Terima kasih untuk Pak Prem yang sudah bersama-sama dengan kami. Dan saya akan undang Pak Prem untuk berdoa menutup pertemuan kita kali ini. Silakan Pak. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu juga karunia-Mu buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami Tuhan boleh Tuhan menerima satu lagi Tuhan apa yang Engkau pesankan kepada kami. Kami boleh belajar Tuhan untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau dalam kebenaran yang sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan firman-Mu, yaitu firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berikan senantiasa kesehatan kepada kami dan semua yang tergabung dalam link ini Tuhan. Juga berkati Tuhan Pak Wanda Dumais dengan hal-hal yang baru Kau bukakan Tuhan untuk memberkati kami semua Tuhan yang tergabung di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan dengan kelas berikutnya, kiranya Engkau undang Tuhan, gerakan hati kawan-kawan kami untuk bergabung Tuhan dalam kelas bahasa Ibrani sebentar lagi. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.